menjelaskan latihan soal nomor 1. Pertanyaannya yaitu, temukan asintot persamaan berikut jika ada, kemudian gambarkan grafik fungsinya. Sehingga pada latihan soal nomor 1, kita wajib untuk mencari dua. Yang pertama asintotnya, yang kedua menggambarkan grafik fungsinya. Untuk yang pertama yaitu asintot. Telah dijelaskan asintot dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asintot vertikal. Kapan terdapat asintot vertikal? Yaitu ketika penyebutnya sama dengan 0. Karena di sini terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu 4x min 3, kemudian x plus 1 dikuadratkan. Nah, di sini ini kan jadi faktornya 2, sehingga ada 3 faktor. Yang pertama adalah 4x min 3. Ketika kedua ruas kita tambah dengan 3 dan kita bagi dengan 4, maka x sama dengan 3 per 4. Kemudian yang kedua adalah x plus 1 sama dengan 0. Ketika kedua ruas kita kurangkan dengan 1, maka x sama dengan negatif 1. Kemudian untuk yang x plus 1 kuadrat ini cukup salah satu saja. Kenapa? Karena x plus 1 dikuadratkan adalah x plus 1 dikali dengan x plus 1, sehingga cukup dengan salah satunya saja. Yang kedua adalah asintot horizontal. Asintot horizontal itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu ketika pangkat tertinggi. Di sini saya misalkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah suku dengan pangkat tertinggi. Nah, ketika n sama dengan m, maka asintot horizontalnya adalah a per b. Ketika n kurang dari m, asintotnya yaitu ketika y sama dengan 0, dan ketika n lebih dari m, itu tidak memiliki, tapi dia menjadi asintot miring. Untuk mengetahui ini kan masih bentuknya dalam faktor-faktornya, jadi kita kalikan dulu menjadi bentuk seperti ini. Nah, di sini n-nya yaitu 3 dan m-nya yaitu 3, sehingga kita lihat di sini. Nah, a per b, sehingga asintot horizontal sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Untuk asintot miring, dia tidak punya ya, karena di sini tadi yang memenuhi adalah n sama dengan m. Nah, ini sudah untuk asintot. Kemudian yang kedua yaitu menggambarkan grafik fungsi. Kita membutuhkan beberapa alat pembantu, diantaranya yaitu x-intercept, di mana y sama dengan 0. Misalkan kita memiliki y sama dengan a per b. Nah, a per b akan sama dengan 0 ketika ini kita sama-sama kita kalikan b, sehingga a sama dengan 0. Sehingga x-intercept terjadi ketika pembilang sama dengan 0. A tadi itu ya pembilangnya. Ini pembilangnya 2x min 1 sama dengan 0. Ketika kedua ruas kita tambah dengan 1 dan kita bagi dengan 2, maka didapatkan x sama dengan 1 per 2. Nah, ini kan ada kuadratnya juga, jadi salah satu saja ya, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua adalah 2x plus 3 sama dengan 0. Ketika kedua ruas kita kurangkan dengan 3 dan kita bagi dengan 2, maka x sama dengan min 3 per 2. Yang kedua, karena ini x-intercept, maka y-intercept. X-intercept y sama dengan 0, maka y-intercept x-nya yang sama dengan 0. Nah, x sama dengan 0, maka langsung saja kita inputkan. Boleh di persamaan yang ini, boleh juga di persamaan yang ini. Ini ya. Ketika kita substitusikan 0 pada x, maka didapatkan nilainya yaitu negatif 1. Baik, di sini kita beralih ke papan dan sudah saya simpulkan ada asintot dan juga x, y intercept untuk membantu kita menggambar grafik fungsinya. Yang pertama, agar mudah kita mencari apakah grafiknya itu di atas sumbu x atau di bawah sumbu x. Ketika kita inputkan x kemudian nilainya positif, maka dia berada di atas sumbu x. Ketika nilainya negatif, maka berada di bawah sumbu x, seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada beberapa titik-titik daerah intervalnya. Nah, di sini kita misalkan di daerah yang ini ya. Nah, di daerah yang ini kita misalkan saja negatif 2. Ketika x sama dengan negatif 2, kita inputkan di sebelah sini. Y sama dengan, karena ini kuadrat maka jelas positif ya. Kemudian ini min 4 ditambah 3 itu negatif. Kemudian ini
negatif, dan ini karena kuadrat jadi pasti positif. Plus dikali min. Kemudian min dikali plus min, sehingga min dibagi min adalah plus. Jadi di daerah sini hasilnya adalah positif. Kemudian dengan cara yang sama silahkan dicari ya. Saya sudah mencari di sini nilainya kan negatif, positif seperti itu. Nah, kemudian kita gambarkan asintot vertikal 3/4. Kemudian min 1. Asintot horizontal Y sama dengan 2. X-intercept yaitu setengah, kurang lebih di sini. Min 1/2 di sini, min 1. Nah, ini titik-titik perpotongannya ya. Nah, tadi sudah disebutkan di sini kan positif, negatif, positif, sehingga bisa kita gambarkan bahwa di sini negatif seperti ini. Kemudian kan ini berpotongan. Nah, karena masih negatif di setengah ini, jadi kita turunkan kembali. Nah, kemudian untuk yang sebelah interval di kiri dan di kanannya, kita inputkan nilai-nilai. Jadi kapan X, misalnya X-nya min 2, Y-nya berapa, seperti itu. Kemudian akan didapatkan grafik seperti ini. Dimana ini adalah titik puncaknya ya. Kemudian untuk yang sebelah sini juga demikian. Nah, ini adalah titik puncaknya. Sekian penjelasan dari latihan soal nomor 1. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akan membahas latihan soal nomor 2 tentang gambarlah grafik dari persamaan berikut. Dengan Y sama dengan X plus 2 dikali X min 2 dibagi X plus 1 dikali X min 4. Kita jawab langkah pertama, yaitu mencari perpotongan sumbu X. Dengan Y sama dengan 0, kemudian Y-nya disubstitusikan 0. Sehingga sama dengan X plus 2 dikali X min 2 dibagi X plus 1 dikali X min 4. Ini pindah ruas ke sebelah kiri menghasilkan 0. Sehingga didapat 0 sama dengan X plus 2 dikali X min 2. Difaktorkan menghasilkan X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Sehingga diperoleh pada titik min 2,0. Ini X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 0, menghasilkan 2,0. Sehingga didapat perpotongan sumbu X adalah min 2,0 dan 2,0 pada titik ini. Kemudian yang kedua, kita cari juga mencari perpotongan sumbu Y dengan X sama dengan 0. Kita substitusikan X-nya sama dengan 0 dalam persamaan ini. Y sama dengan 0 plus 2 dikali 0 min 2 dibagi 0 plus 1 dikali 0 min 4. Kemudian didapat Y sama dengan 2 dikali min 2 dibagi 1 dikali min 4. Dihasilkan Y sama dengan min 4 dibagi min 4. Dihasilkan Y sama dengan 1. Sehingga diperoleh perpotongan sumbu Y pada titik 0,1. Kemudian langkah ketiga yaitu mencari asimptot vertikal dengan cara membuat 0 pada penyebut. Penyebut ini X plus 1 dikali X min 4. Nah, penyebut X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Kemudian X min 4 ini sama dengan 0, X sama dengan 4. Sehingga diperoleh asimptot vertikalnya yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 4. Yang keempat, kita cari juga asimptot horizontal. Yang pertama, cek derajat pada pembilang dan penyebut dari persamaan ini. Y sama dengan X plus 2 dikali X min 2 dibagi X plus 1 dikali X min 4. Kemudian didistribusi menghasilkan X kuadrat min 4 per X kuadrat min 3 X min 4. Nah, dari sini kita peroleh, kita lihat hasilnya X kuadrat min 4 per X kuadrat min 3 X min 4. Nah, untuk cara selanjutnya yaitu jika koefisien ini penyebut dan pembilang sama, maka rumusnya yaitu Y sama dengan koefisien variabel pangkat tertinggi pembilang ini berapa? 1. Koefisien variabel pangkat tertinggi dari penyebut 1. Ini jika cara seperti ini jika variabel pangkat tertingginya sama, sehingga rumusnya seperti ini. Diperoleh Y sama dengan 1 per 1, diperoleh Y sama dengan 1. Sehingga diperoleh asimptot horizontal adalah Y sama dengan 1. Kemudian
kita mendapatkan grafik seperti ini. Dari grafik Y sama dengan X plus 2 dikali X min 2 per X plus 1 dikali X min 4. Kita tahu asimtot vertikalnya min 1, X min 1 ini, X min 1. Kemudian X sama dengan 4 ini. Nah, asimtot horizontalnya kita tahu Y sama dengan 1. Berarti ini. Nah, setelah itu kita periksa untuk mencari garis ini. Itu ketika X sama kurang dari 2. Saya misalkan X-nya adalah min 3. Min 3 plus 2 negatif. Min 3 dikurangi 2 negatif. Min 3 ditambah 1 negatif. Min 3 kurangi 4 negatif. Menghasilkan negatif kali negatif positif. Negatif kali negatif positif. Sehingga menghasilkan positif. Maka Y adalah lebih dari 0. Benar, Y adalah lebih dari 0. Kemudian ketika min 2 kurang dari X kurang dari min 1 pada posisi seperti ini, pada posisi ini, interval ini, itu saya misalkan X-nya adalah min 1,5. Min 1,5 tambah 2 positif. Min 1,5 dikurangi 2 negatif. Min 1,5 tambah 1 negatif. Min 1,5 dikurangi 4 negatif. Sehingga diperoleh positif dikali negatif. Negatif kali negatif positif. Sehingga negatif dibagi positif adalah negatif. Maka Y adalah kurang dari 0. Kemudian ketika min 1 kurang dari X kurang dari 2, saya misalkan X-nya adalah 0. Kita substitusikan dalam persamaan ini. 0 tambah 2 positif, 0 kurangi 2 negatif, 0 ditambah 1 positif, 0 dikurangi 4 negatif. Sehingga diperoleh positif dikali negatif itu negatif, positif dikali negatif yaitu negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, sehingga maka diperoleh maka Y adalah lebih dari 0. Ini benar, Y-nya adalah lebih dari 0. Terus selanjutnya ketika 2 kurang dari X kurang dari 4, saya misalkan X-nya adalah 3. 3 ditambah 2 positif, 3 dikurangi 2 positif, 3 tambah 1 positif, 3 kurangi 4 negatif. Sehingga kita peroleh positif ditambah positif hasilnya positif. Positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif. Sehingga dibagi positif dibagi negatif hasilnya negatif. Maka Y adalah kurang dari 0. Benar, ini Y kurang dari 0 untuk melewati titik ini. Nah, ini titik-titik ini itu adalah didapat dari perpotongan sumbu X dan sumbu Y, yaitu min 2,0 ini, kemudian 2,0 ini, 2,0, kemudian perpotongan sumbu Y yaitu 0,1 hingga ini. Sehingga ketika X lebih dari 4 ini, itu saya misalkan X-nya adalah 5. 5 ditambah 2 positif, 5 dikurangi 2 positif, 5 ditambah 1 positif, 5 dikurangi 4 positif. Sehingga kita dapat positif kali positif, positif, positif kali positif, positif, menghasilkan positif. Maka diperoleh Y adalah lebih dari 0. Sekian penjelasan dari soal nomor 2, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Selanjutnya, penjelasan soal nomor 3. Gambarkan grafik persamaan 2x kuadrat y min x pangkat 3 min 8xy plus 8x kuadrat min 20x plus 8y plus 14 sama dengan 0. Penyelesaian. Persamaan ini dapat diubah menjadi dengan mengeluarkan y-nya, sehingga didapatkan y sama dengan x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 20x min 14 per 2x kuadrat min 8x plus 8. Nah, untuk mengetahui apakah persamaan ini memiliki asimtot miring atau tidak, kita cek. Untuk langkah yang pertama yaitu cek derajat pembilang dan penyebut. Nah, pada materi sebelumnya tentang asimtot miring, itu kan sudah dijelaskan tentang ciri-ciri asimtot miring, bahwa persamaan dikatakan asimtot miring, memiliki asimtot miring, itu apabila dalam persamaan tersebut derajat pembilang dari persamaan tersebut itu lebih dari 1 dari derajat penyebutnya. Sekarang kita cek dari persamaan ini. Persamaan ini kan derajat pembilangnya yaitu 3, sedangkan derajat penyebutnya yaitu 2. Nah, 3 ini kan lebih dari 1 dari 2 kan. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa persamaan ini memiliki asimtot miring. Untuk lebih jelasnya, berapakah asimtot miring dari persamaan ini, kita dapat menuju ke langkah 2, yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebut. Ini membagi
pembilang dengan penyebut. Pembilang x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 20x min 14 dibagi dengan 2x kuadrat min 8x plus 8. Untuk menghilangkan x pangkat 3-nya ini, kita kan bisa mengalihkan dengan setengah x. Setengah x dikali 2x kuadrat, itu x pangkat 3. Setengah x dikali min 8x min 4x kuadrat, setengah x dikali 8, itu kan hasilnya 4x. Kemudian ini bisa dikurangkan, sehingga didapatkan ini habis, tinggal min 4x kuadrat plus 16x min 14. Nah, lagi untuk menghilangkan min 4x kuadratnya, itu kita bisa dengan mengalihkannya min 2, yaitu dengan min 2 dikali 2x kuadrat, itu kan min 4x kuadrat. Min 2 dikali min 8x, itu kan plus 16x. Kemudian min 2 dikali 8, hasilnya min 16. Kemudian kita kurangkan, hasilnya yaitu 2. Nah, dari sini kita dapat mendefinisikan bahwa 2 ini sebagai sisa dan setengah x min 2 ini sebagai asimtot miring, sehingga kita dapatkan bahwa asimtot miringnya yaitu dia sama dengan setengah x min 2. Kita sudah mendapatkan asimtot miringnya. Kemudian kita mencari asimtot tegak. Nah, asimtot tegak untuk langkah ketiga, carilah asimtot tegak dengan penyebutnya sama dengan 0. Asimtot tegak kalau dalam mencari asimtot miring itu didapatkan dari sisa dibagi penyebut. Itu kan sisanya dari 2. Penyebutnya dari persamaan ini yaitu 2x kuadrat min 8x plus 8. Ini kita bisa sederhanakan menjadi 1 per x kuadrat min 4x plus 4. Ini kan dapat dituliskan sebagai 1 per x min 2 dikali x min 2, seperti ini ya. Nah, kan ini kan penyebutnya sama dengan 0. Penyebutnya ini kan x min 2. Ini kan ada 2. Ini kita tulis 1 saja karena ini sama, jadi kita tulis 1 saja. Jadi x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Jadi asimtot tegaknya didapatkan x sama dengan 2. Setelah didapatkan asimtot miring dan asimtot tegaknya, kita dapat menggambarkan persamaan tersebut ke dalam bentuk grafik seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita kembali lagi ke asimtot miring. Ke asimtot miring. Asimtot miringnya kan y sama dengan setengah x min 2. Itu kita cari titiknya terlebih dahulu. Titik yang kita lewati awal-awal itu di mana? Ini kan asimtot miring. Garis putus-putus ini asimtot miring. Ini kan titiknya berada di 0, min 2 sama 4,0. Bagaimana cara mencari 0, min 2 sama 4,0? Itu dari persamaan asimtot miring kita dapat dituliskan sebagai y sama dengan setengah x min 2. Nah, pertama-tama kita misal y-nya sama dengan 0. Ketika y sama dengan 0, sehingga setengah x min 2, sehingga x-nya itu 4, maka ini 4,0. Lalu ketika x-nya sama dengan 0, y-nya berapa? Ketika x-nya sama dengan 0, itu didapatkan y-nya sama dengan min 2, sehingga 0, min 2. Nah, kita sudah mendapatkan titik-titik dari asimtot miring yaitu 4,0 dan 0, min 2. Tepatnya di sini ya. 0, min 2 dan 4,0. Nah, ini titik-titik putus yang kedua ini dinamakan asimtot tegak. Asimtot tegaknya kan tadi 2, di x sama dengan 2. Ini kan x 2, jadi kita tarik garis vertikal seperti ini tegak, putus-putus. Asimtot miring ini bersama asimtot tegak itu digambarkan garis dengan garis putus-putus. Lalu untuk bagaimana cara menggambar grafik yang seperti ini? Nah, itu saya menguji titik, sebarang titik. Misalkan saya menggunakan x sama dengan min 6. X min 6 itu kita substitusikan ke persamaan ini terlebih dahulu, didapatkan min 4,98. Kemudian min 3 didapatkan min 3,46. Nah, min 6 itu kan y-nya min 4,98. Di sini min 6, kurang lebih titiknya di sini. Ketika min 3 itu kan didapatkan y-nya min 3,46. Kurang lebih titiknya di sini. Min 3 y-nya min 3,46. Kalau min 2 itu kan didapatkan y-nya min 2,9. Itu kurang lebih titiknya di sini. Kemudian 0 min 1,75. Itu kurang lebih titiknya di sini. Kemudian kalau 2, ini 2 kan sebagai asimtot tegak. Jadi dia itu tidak terhingga. Kalau 3 itu 0,5. Kurang lebih titiknya di sini ya. Untuk yang x sama dengan 6
Kalau disubstitusikan juga itu menghasilkan 1,0675, kurang lebih titiknya berada di sini. Kita bisa menarik ke atas. Nah, kemudian dihubungkan dari titik-titik ini menjadi grafik seperti ini. Kemudian ini juga dihubungkan juga. Jadilah grafik dari persamaan ini. Dan persamaan x y sama dengan x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 20x min 14 per 2x kuadrat min 8x plus 8. Itu grafiknya seperti ini. Sekian penjelasan dari nomor 3. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Ini lanjut soal yang keempat. Ini temukan asimtot dari persamaan berikut. X pangkat 3y min x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus 2y min 3 sama dengan 0. Persamaan ini kita ubah dulu ke bentuk y sama dengan. Caranya, kita kelompokkan dulu yang y sama y, x-nya dan min 3-nya pindah ke ruas kanan. Seperti ini, kemudian kita kelompokkan agar menjadi y. Ini kan sama y sama y, kita keluarkan sisa x pangkat 3 plus 2. Kemudian kita dapatkan y sama dengan x pangkat 4 min 2 sama 3. Seperti ini. Kemudian kita cek apakah persamaan ini memiliki asimtot miring. Seperti yang kita ketahui, asimtot miring itu memiliki ciri-ciri pangkat tertinggi dari pembilang dan pangkat tertinggi dari penyebut itu harus selisihnya itu harus 1. Kita lihat kan ini pangkat tertinggi dari x dari pembilang, pembilang yang x ini adalah 4. Kemudian pangkat tertinggi dari penyebutnya ini 3, sehingga kita ketahui selisih 4 dan 3 adalah 1. Berarti persamaan ini memiliki asimtot miring. Kemudian kita cari asimtot miringnya dengan cara membagi pembilang dan penyebut. Ini kita dapatkan asimtot miringnya adalah x. Asimtot miringnya adalah x min 2. Berarti kita ketahui asimtot persamaan ini itu memiliki asimtot miring. Kemudian kita juga bisa mencari asimtot tegaknya dengan cara, karena ini rasional, berarti yang penyebutnya ini kita sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan asimtot tegaknya itu x sama dengan min akar 2 pangkat 3. Jadi untuk soal yang nomor 5, gambarlah grafik fungsi dari y sama dengan 2x plus 4 per x min 2. Jadi yang pertama kita mencari titik potong sumbu x, yaitu ketika y sama dengan 0. Jadi disubstitusikan 0 sama dengan 2x plus 4 per x min 2. X min 2 pindah ruas jadi 0 sama dengan 2x plus 4, 2x sama dengan min 4, x sama dengan min 2. Jadi koordinat titik potong sumbu x-nya yaitu min 2,0. Kemudian kita mencari titik potong sumbu y, yaitu ketika x sama dengan 0, kita substitusikan y sama dengan 2 kali 0 plus 4 per 6 min 2, yaitu y sama dengan 4 per min 2, y sama dengan min 2. Jadi koordinat titik potong sumbu y-nya yaitu 0, min 2. Kemudian untuk asimtot vertikalnya yaitu ketika penyebut disama dengan 0, yaitu x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Jadi asimtot vertikalnya yaitu x sama dengan 2. Kemudian untuk asimtot horizontalnya diketahui bahwa pangkat tertinggi pembilang itu sama dengan pangkat tertinggi di penyebut, yaitu x pangkat 1 yang penyebut juga x pangkat 1. Jadi untuk mencari asimtot horizontalnya, y sama dengan koefisien variabel pangkat tertinggi pembilang dibagi koefisien variabel pangkat tertinggi di penyebut, yaitu diketahui bahwa koefisiennya yaitu pada pembilang 2 dan pada penyebut adalah 1. Jadi y-nya sama dengan 2. Kemudian untuk mencari beberapa titik yang akan dilalui grafik, yang pertama saya mencari untuk x sama dengan min 6. Kemudian disubstitusikan 2 dikali min 6 plus 4 per min 6 min 2 sama dengan 1. Jadi koordinatnya ketika x sama dengan min 6, y-nya adalah 1. Kemudian untuk x sama dengan 4, disubstitusikan 2 kali 4 plus 4
per 4 min 2, yaitu 12 per 2 sama dengan 6. Itu melalui 4,6. Kemudian untuk X sama dengan 10, Y-nya sama dengan 2 kali 10 plus 4 per 10 min 2, yaitu sama dengan 24 per 8 sama dengan 3. Jadi koordinatnya ketika X sama dengan 10, Y-nya adalah 3. Untuk grafiknya, asimtot vertikalnya tadi adalah X sama dengan 2. Jadi asimtot vertikalnya yaitu ini, ketika X sama dengan 2. Kemudian untuk asimtot horizontalnya tadi menemukan bahwa Y sama dengan 2. Jadi ini asimtot horizontalnya. Kemudian tadi koordinat titik potong sumbu X-nya adalah min 2,0. Jadi di sini titik potongnya min 2,0. Kemudian untuk koordinat titik potong sumbu Y-nya tadi adalah 0,2. Di sini 0,2. Kemudian tadi kita mencari titik ketika X sama dengan min 6, Y-nya adalah 1. Jadi di sini titiknya. Kemudian untuk yang X sama dengan 4, Y-nya 6, itu di sini. Dan ketika untuk X-nya 10, Y-nya 3, itu di sini. Kemudian dari titik-titik ini kita tarik garis akan menghasilkan grafik seperti ini.